Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama di tahun 2024 pada ibadah raya GPI Jakarta. Pada Minggu Advent yang pertama ini kita diarahkan untuk menantikan kedatangan Dia. Adventus berarti adalah kedatangan atau ketibaan dari Sang Mesias itu. Dan kita menantikan di dalam senyap, tapi sekaligus di dalam pengharapan. Itulah semangat pada Minggu Advent yang pertama. Marilah di hadapan Allah kita yang hidup, kita menenangkan diri kita, meneduhkan hati kita, dengan mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 25 ayat 1 sampai 10 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang mengharapkannya. Marilah kita dalam suasana Advent yang pertama ini, kita menyanyikan satu lagu yang sangat khas di tema Advent. Kidung Jemaat 81, O datanglah Immanuel. O datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh datang tunas Isai, oh datang tunas Isai. Patahkan belenggu pedih, patahkan belenggu pedih, dan umat-Mu lepaskan, dan umat-Mu lepaskanlah dari lembah sengsaranya, dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud, datanglah.
Oh kunci Daud datanglah, gapura surga bukalah, gapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu, supaya selamat umatmu. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Ibadah pada Minggu Advent yang pertama ini terselenggara hanya oleh anugerah dan rahmat Allah, dan dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu pada hari ini. Kami kini memasuki Minggu Advent. Kami tahu dunia, bahkan kehidupan kami sendiri seringkali diguncangkan oleh banyak hal, oleh masalah, oleh krisis, oleh pergumulan, oleh apapun itu. Tapi biarlah dari diri kami yang rapuh ini kami datang kepadamu dan mempercayai bahwa Engkau layak untuk dinanti-nantikan. Kedatanganmu layak untuk dinantikan. Bahwa pengharapan di dalam Engkau tidak perlu sirna, tidak perlu pudar, walau barangkali kami rapuh dan terbatas. Karena itulah di Minggu Advent yang pertama ini kami bersukacita, bukan bersukacita dengan gegap gempita, tapi kami bersukacita di dalam kesenyapan penantian akan pengharapan bahwa Immanuel itu datang dan menyertai kami. Terpuji namamu, kami merayakan Engkau dengan sukacita dan syukur pada ibadah hari ini, dan mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita menyambut Dia dengan pujian Kidung Jemaat 90, Putri Sion. Nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem, mari sambut Rajamu, Rajamu, Raja damai, Raja damai, terimalah. Putri Sion, nyanyilah. Putri Sion, nyanyilah, soraklah Yerusalem. Hosiana putra Daud, umatku berkati. Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah. Dirikanlah tahtamu, dirikanlah tahtamu, maha tinggi mulia, maha tinggi mulia. Hosiana, Hosiana putra Daud, umatmu berkatilah.
Mari di dalam kesenyapan kita datang kepada Allah, dan di dalam kerapuhan kita datang dan memohon anugerah Dia untuk mengampuni kita dari segala pelanggaran kita. Kiranya Allah yang bersemayam di dalam kesenyapan kehidupan merengkuh dan mengampuni engkau di dalam Kristus. Amin. Dengarkanlah berita pengharapan Advent pada minggu Advent yang pertama ini. Terambil dari Yeremia 33 ayat 14 sampai 6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil, Tuhan keadilan kita. 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang dan malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Yesus Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain, dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Marilah dengan seluruh keberadaan kita menyambut sabda Tuhan pada hari ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah.
berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ya Allah, biarlah hati dan pikiran dan seluruh kehidupan kami diteduhkan oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah di dalam keteduhan dan kesenyapan itu kami mendengar suara-Mu, mendengar sabda-Mu, mendengar cinta-Mu yang berbisik, meneguhkan, menguatkan, membarui, membawa hidup kami ke dalam pengharapan. Kini biarlah Engkau bersabda, pakailah hamba-Mu yang amat terbatas. Sertailah dia dengan Roh Kudus. Kami menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan dalam menghadapi segala yang akan menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah kepalamu, sebab pembebasanmu sudah dekat. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja.
Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora, kemabukan, dan kekhawatiran hidup. Dan supaya hari itu jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua yang mendiami seluruh permukaan bumi. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Pada Minggu Advent yang pertama ini, kita diajak untuk menghayati semangat Advent. Dan semangat Advent di minggu pertama itu adalah semangat penantian. Menanti bukan sekadar menunggu, karena kalau menanti berarti ada sesuatu yang kita nantikan yang akan datang. Kadang orang menunggu dengan tidak jelas. Tapi penantian ini jelas bertujuan. Karena kita menanti bukan sia-sia, tapi menanti dengan penuh pengharapan. Dan apa yang kita nantikan dengan penuh pengharapan itu adalah Kristus, Sang Anak Manusia itu sendiri. Dan di antara tegangan, antara penantian dan pengharapan itu ada semacam urgensi. Ada the sense of urgency di sana. Mengapa? Karena tanda-tanda itu, minggu lalu kita bicara soal Semeion, tanda Allah di tengah dunia, yang adalah anak manusia itu sendiri, tapi sekaligus kedatangan Sang Kristus itu, Sang anak manusia itu, juga diiringi oleh tanda-tanda lain, tanda-tanda zaman ini, tanda-tanda dunia ini. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih dekat dengan abad ke-21 adalah fenomena. Sebuah atau bukan sebuah, tapi ada banyak gejala yang tampak, yang bisa kita amati, yang bisa kita observasi, dan yang kita alami juga secara langsung. Dan fenomena itu sifatnya global. Dalam bahasa yang agak puitis, Lukas menyampaikan tanda-tanda di matahari, bulan, dan bintang, dan di bumi. Kita tahu bencana alam global terjadi di mana-mana. Beberapa puluh tahun lagi ada prediksi bahwa komet kemungkinan akan menyerempet bumi. Tapi sebagian ilmuwan mengatakan bahwa rotasinya agak meleset. Jadi tidak sampai berbenturan dengan bumi. Tapi yang dekat dengan kita tahu banyak kali bencana terjadi, gempa bumi senantiasa terjadi di beberapa wilayah di sekitar Indonesia, dan hari ini di beberapa wilayah Jakarta dan Tangerang kita selalu mengalami angin yang keras. Di tempat kami tinggal juga anginnya sangat kencang. Kalau jendelanya agak terbuka sedikit, dia berbunyi seperti angin puyuh. Karena ada seperti suara siulan yang keras. Dan itu sehari-hari terjadi pada hari-hari ini. Banjir terjadi di mana-mana. Dan kita tahu ancaman global yang akan terjadi adalah megatrust. Kita akan dihantam mungkin 2030 prediksinya pada lempengan yang menyambung Selat Sunda sampai ke Bali, itu akan ada patahan yang akan mengakibatkan tsunami yang besar sekali. Itu sebabnya disebut megatrust.
Dan kita tahu sebagian Jakarta dipotong. Juga Tangerang ya, dipotong oleh selat itu. Maka kalau Anda menyimak program dari dua pasangan calon, Gubernur DKI Jakarta kemarin, salah satu yang digawangkan adalah tentang giant seawall, tembok raksasa untuk mengatasi itu di pinggir-pinggir pesisir Jakarta. Entah itu solutif atau tidak, tapi sebagian peneliti lingkungan melihat bahwa dampaknya akan sangat merusak ekosistem sekitar. Tapi itu yang diusung oleh dua paslon kemarin. Salah satunya sudah memenangkan ya, tapi kita tidak tahu satu putaran atau dua putaran. Lainnya kita tahu secara khusus akan dialami oleh Indonesia adalah 2045. Sebagian wilayah akan tenggelam. Dan kita tahu seluruh permukaan bumi, bukan hanya Indonesia, seluruh permukaan bumi turun 1 derajat tiap tahun. Sekarang 1,5 derajat. Termasuk Indonesia, maka sebagian wilayah di bumi, termasuk di Indonesia dan Jakarta, ini akan tenggelam 2045. Itu sudah hampir pasti disebutkan oleh para ilmuwan. Ini adalah tanda-tanda. Ini adalah fenomena. Sesuatu yang hampir sangat pasti sedang terjadi dan akan terus terjadi. Tapi menariknya adalah bahwa reaksi global, kalau kita lihat teks dari Lukas ini, menyikapi dan menanggapi atau bereaksi atas berbagai macam fenomen itu, orang-orang bangsa-bangsa mulai takut dan bingung. Kalau sudah takut pasti bingung, nggak tahu harus ngapain. Kalau sudah bingung pasti dipenuhi oleh ketakutan. Ini dua reaksi kembar yang sangat amat wajar sepertinya. Itulah sebabnya minggu lalu saya sebutkan soal sekte yang berjamuran di Korea itu, dan salah satunya adalah sekte kiamat Shincheonji itu. Mengapa sekte itu berjamuran dan mengapa Shincheonji laku, termasuk sudah mulai masuk di Indonesia? Karena reaksi takut dan bingung itu klop dengan janji-janji kepastian. Sekte itu menawarkan kepastian. Kalau Anda masuk sekte itu, Anda akan selamat. Kalau Anda masuk sekte itu, Anda dapat solusi yang instan. Bahkan anti-aging kemarin ya, anti penuaan. Anda ikut sekte itu, Anda menerima kekekalan pada tubuh fisik Anda pada hari ini, dan Anda tidak akan menua. Melawan hukum alam. Ada solusi instan di sana. Yang pasti, mujizat pasti terjadi. Sebagian orang suka dengan lagu rohani itu ya. Mujizat pasti terjadi. Karena kepastian itu semacam solusi instan atas reaksi ketakutan dan kebingungan. Dan yang klop dengan itu adalah orang kemudian terpesona dengan teori-teori konspirasi. Kita mengalami bencana. Entah Anda sebut bencana, tapi alam selalu punya siklus, dan siklus itu pecah secara global. Selama 4 tahun kita mengalami pandemi. Pagebluk, virus COVID-19. Itu siklus alam. Tapi kita digocoh dan dihantamnya. Semua luluh lantak. Tidak ada yang tidak lantak di sana. Pandemi. Tapi kemudian orang bingung mencari jawaban. Apa pegangan di tengah pandemi yang berlarut-larut selama 4 tahun? Syukur kita bisa lepas. Tapi ingat, virus itu tidak pernah berhenti bermutasi. Dia sudah terus bermutasi. Dan sebagian di antara kita masih bisa mengalami dijangkiti oleh virus itu. Sampai hari ini. Tapi apa yang terjadi di tengah kosongnya penjelasan-penjelasan, entah sampai kapan virus itu akan berhenti, para ilmuwan juga tidak berani tergesa-gesa memprediksi di sana, dan orang berada dalam situasi gamang tidak pasti, maka yang tercipta apa? Teori konspirasi.
Kalau Anda ingat waktu itu sangat populer di Amerika ya, plandemic, plesetan dari pandemi. Tiba-tiba ada sekumpulan orang sepertinya elit yang mengklaim diri sebagai asosiasi kedokteran, lalu menyebutkan bahwa pandemi ini hanyalah konspirasi elit global. Mereka menegasikan, menyangkali, tidak percaya bahwa virus itu sudah memakan berpuluh-puluh juta orang di muka bumi ini, bahkan beratus-ratus juta barangkali. Itu semua adalah konspirasi. Kenapa orang suka teori konspirasi? Karena itu memberikan pegangan di tengah kekosongan penjelasan-penjelasan logis. Orang ingin penjelasan logis yang juga instan, bukan sistematis, runut, dan berdasarkan pembuktian-pembuktian. Teori konspirasi itu instan. Dia bisa memotong kesimpulan yang prosesnya panjang. Anda sudah tetapkan di awal, oh itu karena konspirasi. Selesai. Tidak ada lagi penjelasan yang lain. Itu adalah pil mujarab yang sangat instan. Dan Anda merasa hidup Anda dan saya menjadi lebih pasti dengan teori konspirasi. Itu sebabnya paslon DKI 2, yang nomor urut 2, menggaungkan teori konspirasi ini kan. Sekte kiamat juga sebetulnya menarik ya. Sekte kiamat juga sudah masuk ke dalam politik karena dia menawarkan kepastian. Tapi syukurlah tidak menang. Tapi yang menarik adalah bahwa di balik segala guncangan, ketidakpastian, hantaman bencana ini yang membuat orang bingung dan takut, lari ke sekte ini, sekte itu, lari ke teori konspirasi untuk mendapatkan pegangan. Injil Lukas mengatakan bahwa akan ada masanya orang akan melihat lebih jelas tentang kedatangan anak manusia itu. Artinya apa? Sekarang samar-samar. Tapi pelan-pelan tanda Allah Semeyon itu akan tampak lebih jelas. Tampak artinya bisa dicerap secara indrawi oleh orang yang umum sekalipun. Bukan hanya Anda dan saya oleh iman, tapi oleh orang secara umum. Sama seperti bencana itu dialami oleh semua orang, kedatangan Adventus Sang Anak Manusia itu pun akan jadi lebih jelas. Dan dia datang dilukiskan dengan awan-awan dan kemuliaan. Ini bahasa metaforis ya. Bahasa metaforis pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa ini adalah sosok yang dirajakan. Ini adalah sosok yang dimuliakan. Kedatangan raja di atas segala raja yang dipenuhi dengan awan dan kemuliaan. Dan kalau dia datang, dia akan datang dengan pembebasan. Ayat 28. Dia akan datang dengan pembebasan. Dan kalau dia raja, berarti dia datang sebagai atau dengan kerajaan Allah di bumi. Kerajaan Allah dengan sistem-sistemnya, dengan sistem ekonominya, dengan sistem politiknya, dengan sistem rumah tangganya, yang lebih adil, yang lebih setara, yang lebih damai, yang lebih benar, dan lebih mengasihi di dalamnya. Tadi teks di 1 Timotius mengatakan, mengasihi sesama, terutama, dan juga mengasihi semua orang. Itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah yang diwujudkan dalam cara hidup Kristiani kita, cara hidup gerejawi kita, diekspresikan, diungkapkan dengan banyak hal. Dengan kehidupan Anda dan saya, dengan karya-karya Anda dan saya, kehidupan sehari-hari, dengan seni sampai teknologi, ungkapan kerajaan Allah menjadi banyak sekali. Menjadi satu jaringan di muka bumi ini yang menjadi
sel-sel penyembuh kanker di tengah dunia ini. Itu kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah punya world view-nya sendiri. Punya cara pandang dunianya sendiri. Cara pandang dunia yang seperti apa? Cara pandang dunia yang berpengharapan bahwa dunia ini tidak ditinggalkan sendirian. Bahwa dunia ini beserta dengan penduduknya, beserta Anda dan saya, tidak ditinggalkan oleh Allah, tapi dirahmati oleh Allah. Worldview yang demikian antara Anda, saya, dunia, alam, dan Allah menyatu di dalam satu pengharapan. Itulah yang disebut dengan kerajaan Allah. Yesus menyatakan bahwa pengharapan itu bukan muluk-muluk. Yesus menyatakan pengharapan itu bukan angan-angan atau mimpi di siang bolong. Yesus mengatakan bahwa pengharapan itu konkret dan material. Artinya dia bisa diobservasi, dicek, dan diamati dengan mata Anda, di depan mata Anda. Apa yang Yesus katakan? Yesus katakan observasi. Perhatikan pohon ara. Amati dengan matamu. Observasi secara ilmu. Atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Artinya kalau Anda dan saya melihat masih ada pohon di sekitar Anda, dan pohon itu tidak tumbuh ujuk-ujuk, dia tumbuh dari benih, satu benih yang kecil, dia bertumbuh. Kalau dia pohon buah-buahan, sebentar kemudian dia akan tumbuh daun dan dia akan tumbuh buah-buahan yang bisa dinikmati. Yesus mau mengatakan, selama benih bisa jadi buah, bisa jadi pohon dan buah dan dinikmati, selama itu masih ada pengharapan. Dan Yesus menghubungkannya dengan musim panas akan tiba. Di negara 4 musim, sebagian Palestina juga suka ada salju ya. Mungkin tidak semua. Musim dingin itu sangat menyiksa. Orang banyak mengakhiri hidupnya pada musim dingin. Bukan karena masalah terlalu bertumpuk, tidak. Tapi karena musim dingin itu secara psikis mendera orang-orang yang dihinggapinya. Itu sebabnya di negara 4 musim, Eropa, Amerika, dan sekitarnya, di musim dingin orang banyak mengakhiri hidupnya. Karena dingin itu membuat orang murung, dingin itu membuat orang depresi. Secara psikis dipengaruhi oleh biologis, dan biologis dipengaruhi oleh cuaca. Dan ini tidak main-main. Itu sebabnya Yesus bilang, kalau pohon itu sudah tumbuh, dia bertunas, berdaun, dan berbuah, masih ada harapan. Dan kalau Anda masih bisa melihat pohon itu bertumbuh dan berbuah, Anda masih bisa melihat musim panas. Artinya apa? Anda masih bisa melihat hidup Anda tidak selamanya depresi. Hidup Anda tidak selamanya dingin dan gelap dan murung. Tidak. Karena akan datang musim panas. Dan Yesus menghubungkannya dengan demikianlah kedatangan Anak Manusia. Demikianlah kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan Allah datang terlepas dari Anda murung atau tidak murung. Kerajaan Allah akan terus dekat dengan Anda, terlepas dari Anda bermasalah atau tidak bermasalah. Kerajaan Allah akan terus meretas segenap kehidupan kita, terlepas dari Anda depresi atau punya kecenderungan untuk mengakhiri hidup Anda. Pada bagian lain, Yesus mengilustrasikan, itu baru soal pohon. Pada bagian lain, Yesus lebih eksplisit. Dia bicara soal burung. Burung kecil. Burung pipit yang kecil. Lagu sekolah minggu yang selalu kita nyanyikan dulu. Dipelihara oleh Tuhan. Rumput yang tidak pernah kita anggap, gak pernah kita pandang. Diinjak-injak. Tidak seindah mawar atau yang lainnya. Tapi bunga liar yang tumbuh di antara rumput itu, kata Yesus,
Lebih indah dari raja terkaya yang pernah hidup, yaitu Salomo. Pakaiannya yang mewah. Lebih indah bunga rumput yang liar itu. Itu dipelihara oleh Allah. Kalau Anda melihat pohon masih bertumbuh, masih ada burung-burung kecil di sekitar Anda masih bisa melihat rumput liar, itu tandanya Allah beserta dengan Anda dan saya. Dan kerajaan Allah terus mendatangi dunia dan mendatangi kita. Itu yang pertama, panggilan Advent pada minggu yang pertama. Hiduplah dengan cara pandang yang berpengharapan. Inilah worldview dari the kingdom of God. Cara pandang dunia kerajaan Allah. Lalu yang kedua, Yesus meminta kita untuk menjaga diri. Kalau tadi memiliki cara pandang berpengharapan, yang kedua kita diminta untuk menjaga diri. Barangkali kalau kita mau pakai istilah self-love pada hari ini ya, cinta diri ya yang selalu digaung-gaungkan. Kenapa orang zaman modern ini begitu senang dengan slogan ini ya? Barangkali karena kurang dicintai, saya tidak paham ya. Tapi kalau self-love yang berlebihan, saya kira itu sangat tidak Kristen. Mohon maaf. Tapi kalau self-love Anda mau terjemahkan sebagai menjaga diri Anda, saya kira ini akan lebih tepat. Anda melakukan semacam redefinisi. Memaknai ulang kata self-love yang menjadi slogan yang sangat marak. Bukan cinta diri dalam arti narsis ya. Tapi cinta diri dalam arti sebagaimana panggilan Advent minggu pertama ini, menjaga diri kita. Menjaga diri kita dari apa? Dari pesta pora yang bisa membebani hidup Anda. Dari kemabukan. Ini adalah semacam gaya hidup abad yang pertama. Yang dipengaruhi oleh penguasa yang berkuasa, yaitu Roma. Mereka begitu rutin mengadakan pesta pora. Dan Anda tahu istilah anoreksia itu ya, apa? Mengorek tenggorokan itu untuk membuang makanan itu di tempat yang khusus, lalu masuk lagi ke pesta untuk kemudian mengganyem, menghantam, mengganyang sekian porsi makanan itu dari abad ke-1. Pesta pora, tradisi yang memengaruhi orang-orang pada masa itu. Kemabukan sudah tidak usah disebutkan. Tapi artinya apa? Bahwa orang, Yesus bilang, jaga dirimu. Jangan seperti itu. Karena dengan seperti itu seolah-olah engkau mau lari dari kenyataan bahwa hidup yang dipenuhi dengan tuntutan kerajaan Allah itu tidak akan mendatangi engkau. Tidak. Yesus bilang tidak demikian. Itu adalah semacam upaya eskapis, upaya melarikan diri yang sifatnya kompulsif. Oh, aku bisa pesta pora kok sesukaku. Oh, aku bisa mabuk-mabuk kok sesukaku. Tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Hidup cuma sekali, nikmati dan aku akan mati. Itu sangat kompulsif. Pesta pora dan kemabukan. Dan Yesus bilang hidup Anda bukan eskapisme. Bukan pelarian yang semacam itu. Tidak. Tidak. Hidup kita tidak demikian. Dan yang sama dengan itu Yesus bilang, jaga dirimu dari kekhawatiran hidup. Kalau tadi kompulsif ya, wah pesta pora dan sebagainya. Kalau ini justru lebih apa? Represif ke dalam ya, impulsif, represif ke dalam khawatir. Dikit-dikit khawatir. Dikit-dikit khawatir. Dikit-dikit hati-hati, hati-hati. Tapi hati-hatinya yang sangat khawatir. Akhirnya hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran hidup. Akhirnya lari ke depresi juga. Putus asa dan depresi dengan kehidupan ini. Yang satu sepertinya hura-hura, eskapis secara demikian. Yang satunya represif, ya, impulsif ke dalam. Khawatir, dikit-dikit khawatir. Tapi dua-duanya sama. Dua-duanya tidak self-love. Dua-duanya tidak menjaga diri dengan baik. Dua-duanya hidup dalam fatalisme. Ya, whatever will be lah.
Gak peduli aku. Yang penting apa yang mau kulakukan, aku mau lakukan. Seturut dengan selera dan hasratku sendiri. No, kita tidak menjaga diri kita dengan baik di sana. Kita tidak pertanggungjawabkan diri kita dengan baik di sana. Panggilan Advent minggu pertama yang kedua adalah kita diminta untuk menjaga diri. Dari kekhawatiran yang berlebihan, jaga hatimu. Dari pesta pora dan kemabukan atau upaya-upaya lain yang memberikan ilusi seakan-akan Anda dan saya bisa lari begitu saja, jaga diri kita. Jangan ikut ke sana. Yang terakhir, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan berdiri di hadapan anak manusia. Kalau tadi yang pertama, milikilah cara pandang yang berpengharapan itu. Dan yang kedua, jagalah diri Anda dan saya. Dan yang ketiga, selalu mengantisipasi dalam doa. Mengapa mengantisipasi? Karena tidak semua hal di dalam kehidupan dan di sekitar kita bisa kita kendalikan. Tidak semua akan terkontrol. Anda tidak akan bisa mengendalikan bencana yang akan tiba itu. Tidak. Dia pasti akan tiba. Anda tidak bisa mengontrol masalah. Oh, masalah tidak usah datang dalam hidup Anda. Dan hidup Anda menjadi sedemikian steril. Tidak. Kita tidak bisa mengendalikan itu. Karena kita tidak bisa mengendalikan segala hal, tapi kita bisa mengantisipasi selalu di dalam doa. Mengapa di dalam doa? Karena Yesus mengatakan di dalam doa, ketika engkau berhenti sejenak, ketika engkau senyap, dunia tidak menjadi senyap memang. Tapi ketika engkau memutuskan untuk senyap dan berdoa, engkau berjarak. Dengan engkau dan saya berjarak, mata imanmu lebih objektif. Melihat bahwa ternyata hidupku bukan semata-mata bencana. Hidupku bukan semata-mata masalah. Tidak. Senyap di dalam doa, ambil jarak, Anda akan melihat, oh ternyata Allah juga bekerja kok. Walaupun hidupku sangat kecil dan terbatas. Sama seperti burung pipit itu, rumput liar itu, tidak dianggap orang. Tapi toh berharga. Tapi toh Allah pelihara. Tapi untuk menghayati di dalam pengalaman bahwa Allah memelihara, kita perlu senyap. Dan kesenyapan itu mungkin di dalam doa. Dan kalau Anda senyap di dalam doa, Anda menerima akses kekuatan baru. Energi Anda, perhatian Anda tidak terkuras habis oleh fenomena-fenomena. Anda berhenti sejenak dan senyap. Mengakses kekuatan baru, menerima kekuatan baru di dalam doa. Karena Anda dan saya mulai dibuka mata iman, melihat Dia Allah, memegang dunia, memegang hidup Anda, memegang hidup saya. Mengapa mengantisipasi? Mengapa berjaga-jaga senantiasa? Karena antisipasi mengandaikan partisipasi. Anda hanya bisa berpartisipasi di dalam jejaring kerajaan Allah yang benar, yang adil, yang damai, yang kasih itu kalau Anda menjaga diri Anda, mengantisipasi, waspada, berjaga-jaga, Anda akan ngeh kalau Allah memanggil Anda masuk, melayani, masuk, mengasihi, masuk, kerjakan ini. Walaupun sepele, walaupun kecil, di sana Anda terlibat berpartisipasi di dalam jaringan kerajaan Allah. Tidak ada sikap yang lebih layak dalam penantian pada minggu Advent yang pertama ini, selain kita mengantisipasi di dalam doa. Karena itu berarti kita siap untuk berpartisipasi di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah.
buat renungan di Minggu Advent yang pertama ini. Biarlah kiranya dalam kesenyapan, dalam kesunyian, kami menanti Engkau di dalam doa. Kami menanti dengan berjaga-jaga, dengan mengantisipasi. Tapi kami menanti juga dalam pengharapan, dengan cara pandang baru, cara pandang yang berpengharapan. Melihat dunia bukan hanya sekadar kemalangan, tapi dunia juga adalah yang dicintai, yang dirahmati, yang direngkuh di dalam Allah, yang akan diwujud nyatakan senyata-nyatanya melalui kedatangan kerajaan Allah yang terus kami songsong, yang terus menyingsing di tengah-tengah dunia yang konkret ini. Biarlah kiranya kami merawat diri kami, menjaga diri kami, bukan semata-mata demi diri kami sendiri, tapi agar kami terbuka kepada Engkau, agar kami terbuka bahwa kami adalah satu sel dari sekian miliar sel jaringan kerajaan Allah itu, yang ditempatkan Allah di tengah dunia ini. Dan demikianlah kami menerima hidup kami yang Engkau kasihi, mengasihi hidup kami, mengasihi orang lain, sebagaimana Engkau telah mengasihi dunia ini. Terima kasih ya Allah. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini, bertepatan dengan Minggu Advent yang pertama, kita juga merayakan atau memperingati pengorbanan Yesus pada perjamuan kudus. Di hadapan kita sudah tersedia roti dan anggur, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah. Lakukanlah ini setiap kali kamu minumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari datang kepada Dia dalam senyap, di dalam doa yang senyap, dan lihatlah bahwa Dia memberikan dirinya bagi dunia, bagi Anda, bagi saya. Tidak ada kasih yang lebih konkret daripada itu. Terima kasih kami dilayakkan untuk berbagian di dalam tubuh Kristus yang terkoyak, yang tercurah, yang dibagi-bagikan, agar dunia tidak binasa, agar dunia kembali direngkuh di dalam rahmat Allah. Demikian pun kami. Terima kasih kami dilayakkan untuk menyambut Engkau.
Amin. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dibagikan bagi kita oleh cinta Allah. Makanlah di dalam nama Yesus. Cawan ini adalah darah yang dicurahkan bagi kita semua oleh cinta Allah. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Terima kasih untuk cinta yang sungguh besar. Terima kasih untuk cinta yang melampaui segala akal dan pikiran. Kenapa Allah mau mati bagi kami? Betapa kecil hidup kami. Tapi di hadapan cinta Allah, kami sadar betapa kecil fenomena yang menakutkan dan membingungkan di sekitar kami. Karena cinta yang besar itu menopang kami melihat dengan mata iman bahwa Kristus yang besar sudah memberikan hidupnya bagi kami. Biarlah kiranya kami hidup dalam penghayatan iman yang demikian. Biarlah kami hidup dalam pengharapan bahwa kerajaan Allah senantiasa dan selalu sudah dekat. Dia semakin dekat dengan kami memberikan hidup kami di dalam jaringan kerajaan Allah yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membarui, yang menguatkan, yang menopang kehidupan. Terima kasih ya Allah, ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus sudah memberikan hidupnya bagi kita semua. Kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku, kasih-Nya. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas.
Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita naikkan doa-doa kita. Kami bawa doa-doa kami kepadamu. Kami bawa gereja yang amat kecil ini, dan biarlah gereja ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi dituntun oleh rahmat dan anugerah untuk masuk terlibat dalam jaringan kerajaan Allah, sehingga bersamanya lah rahmat Allah dan anugerah Allah dialami oleh orang di sekitar, dialami oleh dunia ini, dalam jaringan bersama dengan sinode, bersama dengan gereja di seluruh dunia, apapun latar belakang dan cara mengungkapkan nilai-nilai kerajaan Allah itu, kami semua bersama-sama. Kami tidak sendirian. Kami tahu kami di dalam tubuh Kristus, dan demikianlah kami hidup berpengharapan. Kami doakan rumah singgah yang juga kecil dan terbatas dengan penghuninya. Tuhan, kiranya sukacita dan pemeliharaan Tuhan menjadi bagian. Dan biarlah kiranya Tuhan memakai rumah singgah ini menjadi sambutan kecil dari rahmat Allah bagi orang-orang yang memerlukannya. Kami juga berdoa terus bagi bangsa ini yang baru selesai pemilihan kepala daerah di seluruh provinsi. Tapi apapun itu dalam proses berdemokrasi, demokrasi kami masih sangat mentah dan kerap kali dikorupsi. Dan banyak kali para pejabat kami tidak mewakili rakyat, tapi mewakili dirinya sendiri, mewakili kepentingannya sendiri. Biarlah kiranya kerajaan Allah dinyatakan, dan demikian kami berharap keadilan pun ditegakkan setegak-tegaknya. Biarlah hukum mendapatkan kekuatannya, menopang keadilan. Kami percaya bahwa Engkau peduli dengan bangsa ini. Lebih dari 270 juta. Dan kami sadar sebagian besar atau sebagiannya bahkan untuk hidup sehari-hari masih sungguh sulit. Tapi kiranya Tuhan, Kau mendengar doa kami. Biarlah bangsa kami dipelihara, bangsa yang besar ini. Kami merindukan tata kelola pemerintahan yang baik, yang selama ini juga terkorupsi. Kami merindukan itu. Kami merindukan tidak ada lagi kekerasan yang sistematis atas berbagai wilayah termasuk di Papua. Kami merindukan tidak ada lagi diskriminasi terhadap warga-warga terpinggir, warga-warga di Papua. Kami berharap dan merindukan dan mendoakan tidak ada lagi masyarakat-masyarakat adat yang terus tersingkir karena proyek strategis nasional yang tidak memperhitungkan lingkungan dan masyarakat adat. Dengar doa kami, ya Allah. Kami berdoa pada hari ini untuk kami yang sedang sakit, untuk kami yang depresi, untuk kami yang berniat atau berkecenderungan mengakhiri hidup kami. Tuhan beri penghiburan dan penyembuhan. Untuk kami yang menghadapi jalan buntu, biarlah kiranya sama seperti pohon yang terus bertumbuh. Tuhan, bukalah jalan keluar. Tuntunlah hidup kami juga untuk bertumbuh. Bertumbuh di dalam pengharapan dan melihat Engkau Allah memelihara kami. Untuk kami yang memerlukan pintu tertutup, terbuka hari ini, Tuhan buka. Kristus Yesus adalah pintu.
Barang siapa masuk, dia akan menemukan padang gurun, padang rumput yang hijau. Dia akan menemukan makna dan kepuasan di dalam hidupnya. Tolong kami yang hari ini menjerit, biarlah kami dibebaskan dan dilepaskan. Terima kasih ya Allah, ini doa-doa kami. Engkau juga mendengar seruan kami dari batin dan hati, yang bahkan tidak mampu untuk kami artikulasikan dengan kata-kata. Itu pun kiranya Engkau mendengar. Karena Roh Allah menyampaikan keluhan-keluhan tak terucapkan kepada Bapa. Kami yakin itu pun berlaku bagi kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengar doa kami, yang kami sampaikan di dalam satu nama yang indah, yaitu Yesus Kristus. Dan kami mengalaskannya dengan doa, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Tiap orang harus tahu, dalam keyakinan itu kita kembali. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, dia bagai bunga bakung, bintang fajar, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak bertara, yang terindah tak bertara. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Mari sahabat-sahabat Kristus, pulanglah, kembalilah ke tengah duniamu, ke dalam kehidupanmu. Hidupilah hidupmu dalam semangat penantian yang berpengharapan. Hiduplah, peliharalah kesenyapan pengharapan itu, dan saksikanlah bahwa pengharapan itu bertumbuh di tengah kehidupanmu yang tidak selalu baik-baik saja. Di tengah kehidupanmu yang rapuh, di tengah kehidupanmu yang terbatas. Tapi pandanglah dan rawatlah dirimu. Rawatlah pengharapan. Antisipasilah di dalam doa. Manakala Allah meminjam tanganmu, meminjam mulutmu, meminjam kakimu, meminjam dirimu dan seluruh kehidupanmu
untuk dipakai menyatakan pengharapan kerajaan Allah, berilah dirimu. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kini terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita, Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.